Oke, selamat siang ya. Kita lanjut. Ini di order untuk mobil Hyundai Avega ya. Hyundai Avega itu mobil Korea ya. Nah, mobil Korea itu sistem sistem apa sih? Sistem ininya beda. Bukan menggunakan karet ya. Kebanyakan mobil Korea tidak menggunakan karet ya di Indonesia, tapi kebanyakan menggunakan tutup. Ya, menggunakan tutup. Jadi bukan menggunakan karet. Kalau karet itu biasanya mobil Jepang yang di Indonesia. Jadi kipas harus di belakang karet. Tetapi kalau mobil Korea ya di Indonesia, saya tidak tahu Korea di Korea sananya karena belum pernah ke Korea dan saya juga tidak tahu. Tapi kalau di Indonesia kan Hyundai atau Kia. Hyundai itu Hyundai Avega, Hyundai, Kia Carnival, Kia ya pokoknya semua Kia dah ya. Nah, dia sistemnya kebanyakan menggunakan tutup ya, menggunakan tutup. Nah, Anda beli LED ini bisa ditutup dengan tutup originalnya ya, karena dia punya ininya kecil, pantatnya kecil ya. Dan spek LED ini juga tinggi ya. Ini menggunakan triple Cooper PCB. Apa itu triple Cooper PCB? Jadi dia menggunakan 3 buah batang tembaga untuk pendinginan ya. 3 buah layer batang tembaga untuk pendinginan ya. Nah, batang tembaga ini dia juga frameless. Jadi menyebabkan bayangan gelapnya sangat kecil. Nah, itu menguntungkan Anda sebagai pembeli, sebagai pemakai. Kalau bayangan gelapnya besar ya tentu Anda rugi. Ini bayangan gelapnya kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin untung. Ya, kita tunjukkan aja sih apa itu bayangan gelap ya. Nah, bayangan gelap itu ini ya. Bohlam ini hampir tidak ada bayangan gelap. Bayangan gelapnya minim banget tuh. Ya, kita putar ke sini kan menghadap ke Anda sinarnya. Ya, kita putar lagi. Nah, itu bayangan gelap. Bayangan gelap itu nih yang gerak-gerak nih. Bayangan gelapnya kecil banget, Bro. Jadi hampir tidak ada bayangan gelap. Spek bohlam ini sangat tinggi ya. Dia triple Cooper PCB 6000 Kelvin 30 watt real ya. 30 watt real. Keuntungan lain dari bohlam ini adalah dia menggunakan chip persegi panjang, tetapi dia ada tambahan satu dot chip. Jadi bisa membuat efek lebih terang. Ya, karena lebih padat di tengah. Intinya seperti itu. Nah, kita akan jelaskan anatomi dari bohlam ini sama seperti halogen ya. Anda lihat halogen mobil Anda H4 bawaan pabrik seperti ini. Kalau kita sudah pecahkan ya ini barangnya. Nah, ini ada payungnya. Payungnya. Nah, halogen standar juga ada payungnya. Jadi ini anatominya adalah 1:1 sama dengan halogen H4. Payung ini adalah penting untuk membentuk cut off ya. Bohlam ini juga bisa adjustable ya, bisa digeser ya. Jam 11, jam 12 bisa ya. Antara jam 11 jam 12 lah yang paling benar ya. Bisa adjustable. Dan dia juga sistemnya driverless, drivernya di dalam inside tinggal colok soket saja ya. Kalau ada driver nggak bisa masuk di dalam headlamp tersebut. Kenapa? Karena nggak muat, karena dia sistemnya sistem tutup. Jadi ini udah tinggal PNP aja lah pokoknya ya. Udah tinggal PNP aja. Nah, kita akan mencoba mengukur berapa sih kekuatan lampu terangnya cahaya ini dengan alat yang namanya light meter ya. Light meter kita ini sudah diganti per 20 Oktober yang model baru, tipe baru dari Unite, keluaran mereknya Unite UT383. Alat ini bisa mengukur yang namanya satuannya lux dengan foot candle ya. Kita akan menguji bohlam 55 watt per 60 halogen merek Philips dari Brazil ya. Kita akan ukur berapa. Rata-rata bohlam Philips ini adalah 1100 sampai 1600 lux. Dengan perpaduan mengukur begini atau di begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya kira-kira sekitar 1300 1400 lux ya. Kita akan uji nih. Nah, ini kalau kita arahkan ke depan begini dia terbacanya adalah 1700 ya, 1600 1700 ya ke depan. Tetapi kalau kita mutar begini, dia hanya terbaca sekitar 1100, 1000 lebih. Ya, ini metode pengukuran diputar. Jadi ini begini atau ini begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya.
Ya, kenapa saya mengukur kalau halogen 2? Karena ya kalau ini yang udah kita dibongkar, ya ini udah dibongkar, pas pada saat di depan begini arah ke depan dia akan besar. Kenapa? Karena ada bantuan dari reflektor ini untuk memantulkan ke depan. Nah, sedangkan kalau dari samping adalah 1100, kalau dari depan itu tadi 1600-an ya. Jadi kita akan mengukur rata-rata. Jadi kalau diarahkan begini 1600, kalau diarahkan nyamping begini adalah 1100. Jadi kalau ditotalin adalah ditambahin dibagi 2. Ya, kita mengukurnya metode sekitar begitu aja. Jadi sekitar 1300 luxnya. Ya, 1300 sampai 1300 sampai 1400 lux. Ya. Nah, sedangkan kalau halogen yang kalau ini yang LED yang baru yang Anda beli ya, Anda bisa lihat nih luxnya berapa ya. Nah, luxnya itu mencapai 4.000-an, 4.800 hampir 5.000 ya. Nah, ini kita sedang mencari nilai maksimumnya dengan diputar-putar. Ya, 4.700, 4.800 lah maksimum, 4.700-an tuh. Ya. Jadi lampu LED ini bisa 4.000-an, 4.700, 4.600. Jadi tadi LED itu hanya sekitar 1.000-an. Jadi boleh dibilang LED ini lebih terang 4 kali. Itu kita ukur kekuatan cahayanya, ya. Kekuatan cahayanya adalah lebih terang, sudah pasti lebih terang ya dari halogen standar. Berapa kalinya ya 3 sampai 4 kalinya, ya. Nah, syarat lainnya bohlam bagus itu LED itu harus stabil. Kalau halogen pasti stabil, ya. LED harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Jadi kalau udah nyala 30 watt sudah 4.700 lux ya harus 4.700 lux terus-terusan. Ya, nggak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah yaitu adjustable saya bilang. Ini LED bisa di-adjust di jam 11 dan di jam 12. Jangan lupa kalau Anda pasang dulu ininya. Klipin, sudah diklipin dengan benar baru bohlamnya masuk. Anda tinggal setting arah jam 11 atau jam 12. Ya, seperti itu. Jadi syarat adjustable terpenuhi. Apa sih tujuan adjustable? Adalah untuk menggeser bayangan gelap. Tapi LED ini tidak pakai bayangan gelap, tidak ada bayangan gelap. Jadi udah menguntungkan. Anda mau taruh di jam 12 bisa, di jam 11 bisa, 11.30 bisa. Nah, adjustable itu tujuan lainnya adalah untuk memfokuskan sinar. Ya, selain memfokuskan sinar untuk membentuk cut off-nya. Ya, payungnya ini udah ada, tinggal cut off-nya Anda putar-putar dia membentuk sudut. Seperti itu. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Tadi bayangan gelapnya kecil. Bohlam ini tidak storing, dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda. Bohlam ini berpendingin triple copper PCB. Ini sudah generasi terbaru ya. Jadi 3 buah batang tembaga, pure copper, red copper, triple layer, 3 lapis ya. Ada heatsink sedikit dan ada pendinginannya menggunakan kipas. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Ini sudah driverless, tinggal colok soket aja, selesai. Ini diorder untuk mobil Hyundai Grand Avega ya. Cocok sekali ya karena sistem pemasangan mobil Hyundai itu menggunakan tutup ya. Kalau mobil Jepang menggunakan karet. Ini juga dipakai untuk mobil karet juga bisa, tapi kalau untuk yang model tutup ya ini sangat bagus karena tutupnya original tanpa perlu diganti-ganti ya. Tutup wajib dipasang, kalau nggak dipasang adalah air bisa masuk, debu bisa masuk ya. Keunggulan lain adalah chipnya ini ada satu tambahan titik dot chip di tengah untuk supaya dia lebih terang, jadi lebih padat di tengah. Ya, sengaja ditambah oleh pabrikan. Ya, oke, cukup ya reviewnya. Bohlam ini termasuk bohlam entry level ya. Harganya maksudnya entry level, jadi harga di bawah 1 juta, tapi terangnya di atas rata-rata bohlam yang harganya premium. Ya, triple copper PCB. Juragan Lampu ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya. Jadi ini versi entry level, harganya agak lebih murah tapi spesifikasi sangat tinggi ya. Terangnya juga bukan terang abal-abal ya. 6000 Kelvin dia warnanya putih pure. Nah, kalau Anda buat fog lamp-nya juga saya punya ya, tipe H27 untuk tipe JL ini, untuk fog lamp sama terang banget ya, bisa mencapai 4700 lux. Itu sebenarnya sudah 4 kalian ya, 3 sampai 4 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt mobil Anda. Ya. Oke, cukup reviewnya ya. Anda bisa beli bohlam ini, cek di deskripsi di bawah. Ada link Bukalapak, ada link Tokopedia, ada link Shopee ya. Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kalau harganya mau lebih murah ya Anda WhatsApp saya, Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tapi kalau buat Anda yang ragu,
ya pakai Tokopedia saja atau pakai Bukalapak saja, pakai Shopee saja ya. Oke, terima kasih.